Yes, betul. Gitu. Ya, aku ngomong nggak? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kita warahmatullahi kita hormati Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Madrasatul Quran, Bapak Kiai Haji Abdul Hadi Yusuf. Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasah MA Madrasatul Quran, Bapak Isa Alori, beserta segenap Dewan Guru MAMQ, dan anak-anakku yang hari ini sudah hadir di forum Zoom yang berbahagia. Serta tidak lupa, beliau adalah sosok yang kita tunggu-tunggu kehadirannya, yang insya Allah akan menjadi narasumber kita dalam webinar kewirausahaan pada pagi hari ini. Beliau adalah Bapak Akromaddin AM Depar, Eskom MM. Insya Allah beliau sudah hadir di forum ini ya. Sudah ya? Nah. Alhamdulillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya wa din. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul di majlis yang insya Allah penuh barokah ini. Amin. Kedua kalinya salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, yakni ad-dinul Islam. Sebelumnya anak-anak serta seluruh hadirin yang ada di dalam forum pagi hari ini, perkenalkan saya Nida Malihani yang pada pagi hari ini akan memandu acara sekaligus menjadi moderator pada webinar hari ini. Nah, baiklah, sebelum acara kita mulai, mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Fatihah. Semoga acara kali ini berjalan dengan lancar dan penuh kemanfaatan bagi kita semua. Amin. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Baik anak-anak sekalian, kita seluruh hadirin yang berbahagia. Selanjutnya marilah kita mendengarkan dengan seksama sambutan dari Pak Kepala Madrasah Aliyah Madrasatul Quran yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Isa Alori. Kepada beliau saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita semua bisa berkumpul melalui Zoom pada pagi hari ini. Insyaallah adik-adik anak-anakku sekalian semuanya sehat walafiat ya. Tetap semangat dalam mengikuti program madrasah. Kedua kalinya salawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri tauladan dalam menjalani kehidupan ini. Pagi ini kita akan kita mengadakan seminar via Zoom dengan judul apa itu? Webinar kewirausahaan memulai usaha di zaman sekarang ya, di zaman now, di zaman sekarang. Sebagai generasi muda, memang jiwa-jiwa kewirausahaan ini memang harus mulai ditanamkan di generasi muda ya, karena kewirausahaan ini tidak bisa instan sifatnya. Kewirausahaan ini memerlukan nilai-nilai. Ya, kalau di dalam dunia pendidikan yang terakhir ini orang-orang modern menyebutnya sebagai pendidikan yang berkarakter. Ya, ada berapa karakter itu? Saya sendiri tidak hafal jumlahnya. Ya. Kemudian di dalam kewirausahaan ini tentu saja juga menanamkan nilai-nilai yang harus ada, ya, nilai-nilai yang harus ada dalam tiap diri
siswa, anak generasi muda, sehingga nanti diharapkan generasi muda ini nanti tumbuh menjadi generasi yang mandiri, ya. Jadi ini adalah karakter di dalam atau nilai-nilai di dalam jiwa kewirausahaan atau entrepreneurship begitu ya. Nah, contohnya adalah tentu saja ini bersinggungan dengan karakter yang sudah dicanangkan ya, pendidikan berkarakter, yaitu misalnya sikap jujur, tanggung jawab, disiplin, kerja keras, berani mengambil resiko, mandiri, rasa ingin tahu, motivasi kuat untuk sukses, kreatif, inovatif, kepemimpinan, komitmen, berorientasi pada tindakan, kemudian mampu bekerja sama, pantang menyerah, realistis, dan yang terakhir ini juga sangat penting, itu apa? Memiliki kemampuan komunikasi atau punya karakter komunikatif, ya. Komunikatif artinya bisa menyampaikan ide dan gagasan, menerima ide dan gagasan, dan berkomunikasi dengan pihak-pihak lain. Sekali lagi, ini seminar bertajuk kewirausahaan, memulai usaha di zaman now atau sekarang adalah satu bahasan yang sangat menarik, dan ini penting sekali lagi penting sekali ditanamkan kepada generasi muda atau kepada generasi muda, generasi sejak dini, ya, sehingga nanti tumbuh jiwa-jiwa kewirausahaan, hingga kita sebagai umat muslim ini tentu akan tidak mau menjadi masyarakat atau komunitas yang menjadi objek, tetapi kita akan nanti menjadi subjek atau pelaku. Ya, jadi harapan ini tentu saja tidak mudah, tapi harus dilakukan. Kadang kita memulai itu sulit, tetapi ketika sudah dimulai maka kita akan mudah melakukannya. Sekali lagi saya terima kasih kepada Bapak Akromanuddin yang telah bersedia untuk memberikan materi pada webinar kewirausahaan pagi ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan nanti bermanfaat kepada kita semua, kepada siswa, kepada kami selaku guru di MA Madrasatul Quran. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya waktu dan tempat saya kembalikan lagi kepada bawa acara Bapak Nizam Ali Hazmi. Terima kasih, mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau diaturkan terima kasih. Nah, alhamdulillah, selanjutnya anak serta seluruh hadirin yang kita akan memasuki acara inti, yakni pemaparan materi tentang webinar kewirausahaan pada pagi hari ini yang akan disampaikan oleh Bapak Akromanuddin AM Depar Eskom MM. Nah, sebelumnya kita start dulu ya. Selamat pagi. Assalamualaikum Bapak Akrom. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat selalu. Nah, selamat datang Bapak di forum ini. Ini forum wadahnya anak-anak santri MG yang sekarang sedang berada di rumah dan melaksanakan daring. Tolong nanti anak-anak diberi bimbingan serta materi-materi agar kedepannya anak-anak ini bisa memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, meniru semangat semangat Bapak Akrom ini ya. Insya Allah, insya Allah. Tapi ini gini nih, ini kalau kata orang tak kenal maka tak sayang ya Pak Akrom ya. Oh iya. Makin kenal makin sayang. Gitu ya. Alhamdulillah. Nah, sebelumnya ingin saya sampaikan Pak Akrom kepada anak-anak kalian, Bapak Akrom ini sebagaimana kita ketahui beliau adalah salah satu pengusaha yang tergabung dalam komunitas IKM Jombang. Bahkan beliau sendiri sekarang adalah ketuanya. Betul begitu nggih Pak Akrom? Betul. Nah, mungkin bisa diberi sedikit gambaran IKM Jombang itu apa sih Pak Akrom? Saya kira anak-anak juga penasaran ini. Tahu IKM itu apa gitu. Selain itu anak-anak, mari kita pilih dari
CV beliau dari kurikulum vitae beliau. Di sini dalam formal education-nya Bapak Akrom ini adalah lulusan Post Degree of Human Resource Management di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Jadi beliau, nanti mohon dikoreksi Pak Akrom jika ada kekeliruan. Siap. Jadi beliau adalah lulusan S2 dari Manajemen Human Resource Management Sumber Daya Manusia di Universitas Dr. Sutomo Surabaya. Kemudian beliau juga adalah Bachelor of Food and Beverage Management di Advanced Education Tes. Diploma Teknologi Sains dan Palapa Malang. Kemudian terakhir, beliau juga adalah Diploma of Information Technology di Politeknik Elektronegeri ITS Surabaya. Jadi beliau adalah seorang diploma dari Teknologi Informasi di Politeknik Elektronegeri ITS Surabaya. Wah, ini banyak sekali ya Bapak gelarnya ini berarti ya. Saya kira ini berbanding lurus dengan pengalaman Bapak ini juga prestasinya. Anak-anak sekalian, saya kira yang saya sebutkan tadi adalah rekam jejak pendidikan beliau dan masih belum saya sebutkan prestasi-prestasi beliau. Ini kalau disebutkan ini bisa makan waktu 2 hari ini kayaknya Akrom ini ya. Seminggu lah kayaknya ini Pak Akrom ya. Nah, nanti mungkin Pak Akrom juga selain memberikan materi juga bisa menyampaikan pengalaman-pengalaman beliau, prestasi-prestasi beliau, semoga nanti bisa jadi inspirasi untuk anak-anak ya Pak Akrom. Amin, Dan insyaallah. kita semua. Nah, sebelum kita mulai acara intinya, saya menghimbau kepada anak-anak agar mendengarkan materi yang dipaparkan oleh beliau dengan baik, disimak. Kemudian nanti jika adik-adik ingin mengajukan pertanyaan, bisa disampaikan melalui chat room, ya. Disampaikan dulu melalui chatroom. Jadi chatroomnya itu jangan dipakai ngobrol biasa, diperhatikan. Kemudian ada yang penasaran, sampaikan di chatroom. Nah, nanti setelah beliau memaparkan materi akan ada sesi tanya jawab. Beberapa pertanyaan yang terpilih, nanti penanyanya akan saya panggil agar menyampaikan pertanyaannya langsung melalui Zoom video. Nah, paham ya anak-anak ya? Nah, baik, langsung saja. Untuk materi inti kita pada hari ini, yakni webinar kewirausahaan, usaha di zaman now, memulai usaha di zaman now, akan disampaikan oleh beliau Bapak Akromanuddin. Nah, kepada Bapak Akrom, saya persilahkan. Ini maksimal kira-kira waktunya berapa? 1 jam mungkin Bapak ya? 1 jam cukup, enggak apa-apa. Kalau bisa 3 monggo. jam enggak apa-apa ya? Wah, hebat sekali, ini luar biasa ini. Monggo Pak Akrom, saya persilahkan. Terima kasih. Saya langsung atau moderator dulu? Oh, langsung saja Pak Akrom, tidak apa-apa. Langsung aja. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Kepala Yayasan, termasuk seluruh tim yang tergabung dalam kegiatan ini, tak lupa juga moderator dan seluruh peserta dari kegiatan entrepreneurship ini. Mungkin sebelumnya saya bisa dibantu untuk materi saya di screen dulu. Siap. Sedikit bercerita sambil nunggu materi saya. Mungkin rekan-rekan nanti kalau ada pertanyaan boleh nanti sesuai dari moderator ya. Dan nanti pertanyaan yang terbaik yang menurut saya sesuai dengan materinya nanti saya kasih door prize pokoknya ya. Wah, luar biasa. Saya kasih tambahan door prize nanti. Ya. Terima kasih Pak Akrom. Nun sewu Pak. Ya. Minta tolong untuk di setting Lukman itu jadi host karena Pak Akrom saya jadikan host, jadi perlu dibalik gitu untuk
Oh gitu. Gimana ini? Iya. Supaya bisa setting di partisipan. Partisipan, oke. Arif Lukman MG jadi host. Arif Lukman. Oh ini ya. Iya. Make host. Yes, oke. Terima kasih Pak Akrom. Sama-sama. Baik, silahkan dilanjut Pak Akrom. Mudah-mudahan mesti menginspirasi bagi rekan-rekan semuanya bahwa usaha itu sebetulnya nggak susah. Nanti saya tunggu nih pertanyaannya. Mudah-mudahan rekan-rekan kalau pokoknya yang pertanyaannya lebih mengena, wah yang terbaik saya kasih spesial pokoknya ya, walaupun nggak terlalu mahal sih, tapi nanti ada tambahan door prize gitu ya. Terus ya menambahi dari sedikit CV tadi, kenapa sih kok saya lebih berkecimpung baik itu di dalam usaha ataupun di dalam kebetulan saya juga di pemerintahan. Kenapa sih kok sebelum saya jauh di pemerintahan juga sudah melakukan usaha semenjak saya dulu sekolah kelas 2 ya, kelas 2 SMK. Kebetulan saya dulu SMK-nya itu SMK Taruna Perkapalan. Jadi di mana situasinya juga serba disiplin dan mungkin waktu itu untuk memikirkan usaha aja nggak ada. Tapi alhamdulillah dari situ saya bisa mengumpulkan rekan-rekan yang memang satu visi untuk usaha entrepreneurship. Bahkan pernah di depan toko itu sampai beruberan lah ibaratnya ya, kejar-kejaran sama Satpol PP dulu itu ya. Ya itu menjadi cerita indah waktu zaman sekolah dulu. Saya jurusan, kalau saya sekolah dulu jurusan teknologi perkapalan, jadi mesin perkapalan. Saya mesin kapal, pindah ke ITS itu teknologi informasi, kemudian saya pindah ke Sains Pala Pemalang di teknik informatika, kemudian saya dapat beasiswa sekolah di Singapura itu untuk manajemen food and beverage khususnya, jadi sekolah masak juga. Makanya ilmu di manajemen, baik di manajemen yang di luar negeri maupun di dalam negeri, memang ya sistem pendidikan kita ini berbeda dari mereka. Kalau mereka itu lebih ke itu sebagai pelengkap saja. Itu yang mau saya terapkan, bagaimana sih mengelola usaha ini secara mudah tapi praktis. Nah, kemarin saya sempat diskusi sama Mas Arif juga. Modal 200.000 bisa dapat 600.000, gimana caranya? Apalagi modal 1 juta dapatnya 2,5 juta. Nah, itu tidak susah, ternyata gampang. Nah, bagaimana sekaligus tadi menjawab apa sih bedanya UKM-IKM? Nah, langsung aja ini strategi membangun usaha dulu. Semua materi yang saya rangkum di sini, baik itu atas nama kedinasan maupun atas nama forum IKM, saya rangkum menjadi satu bahasa yang mudah dimengerti, dan ini baik teori maupun prakteknya maupun di lapangan, itu saya rangkum ke dalam bahasa yang sangat sederhana ini, sehingga insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, next, apa sih yang dimaksud dengan usaha itu? Ini next lagi. Tunggu dulu, stop dulu. Nah, mungkin buat teman-teman sekalian, mungkin kembali dulu, back dulu. Ya. Nah, next, satu lagi, next. Nah, mungkin teman-teman sekalian, kita semuanya, ini pertanyaan sepele tapi menentukan mindset kita. Are you ready? Ready. Bos. Nah, yang ready silakan ketik di kolom komentar. Mungkin kolom komentarnya boleh dibuka. Mungkin kolom chattingnya bisa dibuka. Are you ready? Silakan jawab di situ untuk menjadi bos. Wah, ternyata banyak yang ready nih. Nah, pertanyaannya sekarang, nanti bisa masing-masing peserta diketik di kolom chat ya. Apa sih bedanya bos sama leader? Di situ tertulis, are you ready? Born leader atau bos? Nah, sekarang boleh dijawab. Apa sih bedanya leader sama bos?
Nah, semuanya ready semuanya ya. Oke, alhamdulillah. Mentalnya sudah mental bos sama leader ini. Nah, sekarang pertanyaan kedua. Apa sih bedanya bos sama leader? Nah, apa sih bedanya bos sama leader? Dan pengen jadi yang mana? Mau pengen jadi yang bos apa yang leader? Leader. Nah, ini gambarnya bos Pepin ya, kecil-kecil jadi bos ini. Nah, saya coba baca satu persatu ini jawabannya seperti apa. Bedanya leader itu bisa memimpin banyak usaha, kalau bos hanya satu perusahaan. Oke, pengen jadi leader. Terus apalagi ini ada yang jawab? Ayo. Kalau ada yang tepat nanti saya kasih dompet juga pokoknya. Bos pemegang saham. Ayo, apa ini? Bos muda. Wah, kalau tua nggak mau jadi bos ini. Oke, leader menuntun, bos menuntut. Oke, terus Ilham, siapa ini tadi? Ilham Baihaqi, Ahmad Baihaqi. Terus, bos itu lebih ke penyuluh atau atasan, sedangkan leader lebih kepada pemimpin. Ah, ini mungkin saya boleh tanya ya, pemimpin sama bos itu berarti nggak boleh mimpin berarti bos itu ya? Bos pemerintah, leader memimpin. Bos bukan memimpin berarti ya. Bos pemegang saham, leader pelaksana lapangan. Bos diganti dengan nyuruh-nyuruh. Kalau leader mengusahakan anggotanya untuk sama-sama bekerja. Bos pemerintah, leader memimpin. Oke ya, saya stop dulu. Boleh di-close dulu chatnya. Oke, saya jawab. Mungkin dari rekan-rekan ini yang mendekati adalah dari, nanti boleh dicatat, saya minta tolong ke adminnya. Bedanya leader itu bisa memimpin banyak usaha, kalau bos itu hanya satu perusahaan. Saya mana lagi ya? Saya coba pilih tadi yang jawabannya mendekati benar. Sebentar. Yang pertama tadi, bos lebih memilih karakter lebih pemerintah pada depan untuk mencapai satu tujuan, dan leader memberikan contoh sebelum memerintahkan. Nah, ini mungkin yang paling lebih ini Mas Yusuf Hidayat. Nah, mohon dicatat tadi dapat door prize dari saya ya. Wah, siap. Atas nama Yusuf Hidayat ya Bapak ini ya. Iya, Yusuf Hidayat ini lebih mendekati. Nah, hanya saja bosnya ini saya tambahkan. Oke, saya tutup dulu sesi ini. Untuk sesi jawabannya ya. Untuk jawaban leader, bos itu lebih ke memerintah atau menunjuk, ibaratnya menunjuk, tapi dia juga pemimpin juga loh ya. Memimpin, maksud saya juga memimpin. Tapi kalau leader, dia jelas sebagai pemimpin itu memberikan contoh sebelum menyuruh. Nah itu betul, lebih tepatnya begitu. Jadi bos itu lebih ke istilahnya pasif. Jadi dia lebih aktif dalam hal memerintah. Terus untuk leader itu lebih memberi wawasan kepada mungkin anak buah kita dan tidak menganggap, yang kedua, leader tidak pernah menganggap bawahannya itu sebagai bawahan atau anak buah. Dia menganggap sebagai partnership atau aset. Kalau bos menganggapnya sebagai bawahan, seseorang yang bisa menuruti keinginan kita, itu bos. Nah, terus, pertanyaan yang berikutnya, pengen menjadi bos apa leader kira-kira rekan-rekan ini? Monggo dibuka lagi, saya kasih 1 menit saja. Oh, pengen jadi bos, leader, semua. Leader, oke, bos. Leader plus bos. Oke, iya, semuanya lebih banyak memilih leader ya, terima kasih. Oke, siap. Ya, terima kasih, saya close dulu. Hampir semuanya pilih yang leader, tapi saya tadi satu lihat pilih semuanya, atau beberapa pilih leader dan bos. Memang, suatu saat kita bisa jadi keduanya. Diutamakan menjadi leader, dan suatu saat menjadi bos. Dalam rangka apa? Misalkan apabila kita 1 kali 2 kali mengingatkan staf atau partner kita kok tetap melakukan kesalahan yang sama, disitulah peran bos
peran sebagai bos berlaku. Sudah dicontohkan, sudah dikasih tahu, ternyata masih saja melakukan kesalahan sama, monggo diterapkan peran bos. Anda seperti ini. Nah, itu fungsinya kolaborasi antara leader sama bos. Ini untuk informasi awal. Jadi yang menentukan mindset Anda sebagai wirausaha di usaha Anda pribadi, mau menempatkan sebagai leader apa mau menempatkan sebagai bos, tergantung Anda sendiri. Di situ akan menyesuaikan. Oh, kapan saya sebagai leader, kapan saya sebagai bos. Oh, ini mau nggak kerja sama saya, mau bikin tas. Otomatis yang berlaku adalah leader. Ini loh, tak ajari caranya seperti ini. Ini tak ajari cara seperti ini. Seperti itu ya. Oke, next. Bisa di next. Satu kali aja. Iya. Kewirausahaan. Nah, ini sedikit informasi saja. Mungkin menurut rekan-rekan, apa sih kewirausahaan itu? Boleh nggak diketikkan di kolom chat, apa sih kewirausahaan itu? Chatnya dilihat lagi. Apa sih kewirausahaan itu? Nah, jangan di next dulu ya. Apa sih kewirausahaan itu? Usaha, Pak. Iya, usaha seseorang. Oh, kalau kita, usaha kita berarti bukan seseorang ya? Apalagi? Apa sih wirausaha itu? Wah, ini temanya wirausaha. Kita ini mau usaha. Tahu kira-kira kita tahu nggak ya usaha itu apa ya? Wah, ini banyak yang jawab ini. Perilaku sebuah kegiatan yang menghasilkan laba. Perilaku atau sikap berani yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan berbagai upaya dalam pemenuhan kebutuhan hidup dengan mengandalkan kemampuan, keahlian, dan potensi yang dimiliki. Wah, ini senang baca kayaknya ini ya. Pemilik lapangan kerja. Terus apa lagi? Proses identifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Proses mengidentifikasi, mengembangkan, dan membawa visi ke dalam kehidupan. Visi tersebut bisa berupa ide inovatif, peluang, cara berbaik dalam menjalankan sesuatu. Terus ilmu, cara-cara, langkah-langkah membuka sebuah usaha, sesuatu yang menghasilkan proses identifikasi, terang-benderang menciptakan lapangan kerja, mengembangkan visi ke dalam. Nah, di mana skala sumber, upaya dibandingkan produksi, melakukan menyusut. Nah, di sini saya pilih satu orang lagi ya. Nah, jawabannya benar semua ini ya. Tapi ini saya pilih satu rekan dari Muhammad Idhom Fajrian. Muhammad Idhom Fajrian. Idhom ya ini ya. Idhom Fajrian. Coba dilihat Pak Arif, di chat, tolong dilihat di chat. Ya, Muhammad Idhom Fajrian. More, Nah, chat. Iya, More. Ada yang jawab losdol barang ini ya. Mandi di mana sumber daya. Nah, kenapa kok saya pilih itu? Semua jawaban teman-teman di sini dari Muhammad Syafiq gitu ya, Muhammad Yusuf, Muhammad Akil, ini juga semuanya benar. Tapi yang Muhammad Idhom ini ada satu kata yang menurut saya tepat, yaitu peluang. Kembali lagi ke materi. Next. Ya. Bisa minta tolong di next. Next, Pak Arif, next. Ya, adalah proses semua. Kok hilang suaranya beliau?
Halo. I'm in the water. Iya, Vin, kamu suara. Halo, halo, sudah dengar suara saya? Halo, halo. Sudah, Iya, Pak, baik. sudah. Oh sudah ya, baik sudah itu tadi benar. sempat Makasih. terputus. Maaf gangguan teknis sedikit. Ya, mungkin bisa di back satu kali lagi, yang tadi pengertian kewirausahaan. Ya, yang perlu digarisbawahi adalah mengejar peluang. Apapun caranya, apapun teknis atau teorinya, yang jelas wirausaha itu adalah mengejar peluang. Untuk memenuhi kebutuhan, keinginan melalui inovasi, baik kebutuhannya itu berupa laba, berupa sosial, atau berupa hobi, itu termasuk di kebutuhan. Keinginannya apa? Atau mengisi waktu luang dan sebagainya, terserah. Melalui inovasi, ini saya berikan poin yang kedua juga. Inovasi apa sih yang bisa diberlakukan dalam memberikan peluang terhadap wirausaha? Misalkan, dulu zamannya sebelum COVID, kita rame-rame jualan secara offline. Dikasih online aja enggak mau, udahlah nanti habis-habisin kuota dan sebagainya. Terus mungkin nggak kita rapat di luar kegiatan, di luar kelas, tapi tetap bisa melakukan kegiatan belajar mengajar atau rapat. Wah, nggak mungkin dan ABCD. Namun setelah COVID, banyak peluang yang muncul. Misalkan yang kita lakukan sekarang ini, kita melakukan kegiatan seminar aja pakai online. Kita jualan pakai online. Yang dulunya sudah berjualan pakai online, sekarang ini merasakan hasilnya. Oh, ternyata online itu sangat bermanfaat. Nah, itu salah satu contoh dari peluang. Oke, next. Next. Oke, next. Saya bisa dibantu next. Next lagi. Next lagi. Next lagi. Nah, terus kita sudah menentukan peluang apa sih yang akan kita kerjakan atau konsentrasikan terhadap usaha kita. Oke, saya pilih, anggap aja saya mau bikin produk tas sekolah misalkan. Oke, ketika sudah menjadi tas sekolah, kita punya tambahan nih. Nah, yaitu yang bernama berkualitas. Apa sih berkualitas? Kualitas itu mempunyai tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar. Misalkan, kita beli emas di toko emas. Emas kita ini mahal apabila kadarnya tinggi. Kadar karatnya 24 karat, kadarnya 23 karat. Saya yakin kadar 22 karat sama kadar 24 karat masih mahalan kadar 24 karat. Betul ya? Nah, terus kita turunkan menjadi berkualitas. Jadi kalau kualitas itu mempunyai tingkat baik buruknya sesuatu atau kadar, karena kualitas itu bisa diukur. Oh, produk sepatu Anda ini berkualitas apa tidak? Terus kita ngukurnya dari mana? Nah, kalau berkualitas, mempunyai kualitas atau bermutu baik, itu dikatakan baik apabila bagaimana? Misalkan, oh ini terbuat dari kulit domba, ini kulit dombanya kita samak, kita jemur, kita pilih yang domba muda misalkan. Nah, sehingga mempunyai kualitas tekstur yang bagus, lembut, fleksibel, dan dipakai bisa nyaman. Itu yang dinamakan kadar. Begitu juga dengan produk. Wah, saya produknya misalnya keripik. Keripik Anda keripik apa? Keripik nangka misalkan. Oh, di Malang banyak keripik nangka. Kadar baik buruknya seperti apa? Oh, ini saya kemas secara higienis, saya proses secara bersih, kemudian saya packaging yang bagus, sehingga kualitas produk saya ini menjadi unggul. Nah, itu. Jadi dari peluang itu kita terapkan, kita pilih peluang apa yang cocok buat kita, barulah kemudian kita tetapkan kualitas seperti apa yang akan kita berikan terhadap produk itu. Oke, next.
Next. Nah, ini paradigma pengusaha. Naik lagi. Naik lagi. Oke, stop dulu. Ya. Kita mungkin sekarang ini berparadigma kalau bekerja dapat uang. Kita kerja dapat uang. Betul ya? Terus di next sekali klik aja. Nah, kalau kita nggak bekerja, apakah kita masih dapat uang? Dan pertanyaannya mungkin bisa dijawab di kolom ya. Bagaimana caranya ketika kita tidak bekerja, tapi tetap menghasilkan uang? Monggo di chat. Minta, wah ini investasi, minta ortu. Terus apa lagi? Wah, membuat tabungan investasi, membuat tabungan menjadi investor, endorse. Oke, minta, nyari, jaga lilin. Waduh, jaga lilin juga ya. Pesugihan, wah, nggak usah kerja, jadi bos. Oke, saya stop dulu. Misalkan Anda ingin investasi, ada yang dikir, wah dikir tuh isuk sugi tiba ya. Bisa, tapi tetap sama bekerja ya. Misalkan investasi itu kan butuh modal. Nah, investasi butuh modal itu apakah sebelumnya kita harus bekerja atau tidak bekerja? Nah, ini kalau berdoa ini nanti ya. Trader mempunyai usaha sendiri. Nah, ini. Oke, saya bisa next. Kita jaga lilin aja bekerja ya. Kalau nggak jaga lilin kan berarti nggak bekerja ini. Nah, bekerja sambil usaha bisa menghasilkan uang. Apabila suatu saat kita tidak bekerja, tapi tetap usaha, tetap akan menghasilkan uang. Terus ada pertanyaan, loh usaha kan bekerja. Betul nggak ya? Usaha kan bekerja. Terus bagaimana usaha yang tidak mengeluarkan tenaga, tapi dapat uang? Kira-kira apa? Monggo dijawab di chat. Usaha apa yang tidak melakukan banyak tenaga, tapi menghasilkan uang? Investasi online, Anda kan pasti punya modal. Sekarang saya tambahin. Usaha yang tidak pakai modal, tapi bisa menghasilkan uang. Ayo, ngajar ngaji Pak, rezekinya barokah. Tapi sebelum ngajar ngaji kan sekolah dulu pakai uang ya. Ini nggak pakai uang. Wah, ini ngajar ngaji masa dijadikan usaha ini? Masa ngajar ngaji dijadikan usaha? Jangan ya, itu ibadah ya. Wah, endorse YouTuber itu bodohnya tambah loh ya. Oh, modalnya banyak, ada pakai HP, pakai apa, giveaway, waduh dapat arisan atau dapat apa gitu ya. Oke, ada jawaban yang penghibur malam itu aja butuh modal ya. Make up-nya dan sebagainya ya, dropship iya. Saya mau menekankan dropship tadi. Oke. Dropship kan butuh modal, internet dan sebagainya. Iya. Tapi kan kita bisa pakai internet yang gratisan misalkan ya. Tapi ada lagi nih usaha yang tanpa modal. Apa coba? Makelar. Wah, ini mungkin beda di luar benak-benak kita semua. Makelar itu usaha tanpa modal loh ya. Yang pertama, barangnya orang lain. Nah, ini ada yang jawab makelar. Barangnya orang lain, kita jualkan tanpa modal, akhirnya dapat reseller, akhirnya dapat uang. Nah, sekarang berkembang ada reseller sama dropship. Itu adalah salah satu usaha tanpa modal. Oke ya, dari situ kita pahami dulu. Jadi, bekerja dan usaha itu berbeda. Kalau bekerja ini mengeluarkan tenaga, baru mendapatkan uang. Kalau usaha belum tentu kita mengeluarkan tenaga. Misalkan kita sudah membangun usaha dari nol, mungkin dari makelar, dari reseller, dari dropship. Ternyata hasil keuntungan ini kita buat investasi misalkan. Nah, kita sudah nggak susah payah lagi untuk bekerja atau tidak susah payah lagi mengeluarkan tenaga, tapi tetap uang akan menghampiri kita. Nah, nanti saya kasih tips bagaimana kita sudah punya produk,
kita tidak usah bekerja soro-soro, tapi uang tiap bulan tetap mengalir ke kita. Nah, nanti tipsnya di belakang ya. Oke, sekarang saya next aja. Saya next. Nah, keuntungan wirausaha adalah yang pertama memiliki kebebasan waktu dan kebebasan keuangan. Maksudnya seperti apa? Kebebasan waktu ini terserah kapan kita mau buka, kapan kita mau tutup, sesuai dengan kemauan dan kemampuan kita. Memiliki kebebasan keuangan, jenengan ini mau kaya 1 bulan, mau cepat kaya 3 bulan, atau 1 tahun baru kaya juga tergantung Anda menentukan kebebasan keuangan Anda. Misalkan begini, saya pengen bulan depan ini omset saya naik sekian sehingga saya punya omset 5 juta. Apa yang harus dikerjakan? Saya melakukan ini pasar waktu dan kebebasan keuangan Anda. Anda yang menentukan kapan harus melakukan, dan Anda yang menentukan kapan uang itu seberapa besar yang masuk kantong Anda. Nah, intinya seperti itu. Nanti teknis kita bahas di belakang. Next, itu keuntungan wirausaha ya. Next lagi. 1 kali. Nah, next lagi. Next 1 kali lagi. Ya. Kira-kira dari rekan-rekan semua, dari teman semua, kira-kira yang menjadi hambatan itu yang mana ya kalau mau memulai usaha? Boleh diklik di kolom chat, boleh diketik di kolom chat. Modal, orderan. Modal. Semuanya kok keluh kesah modal ya. Pemasaran, mikir produk, pemasaran. Oke, pemasaran. Saya kasih waktu 10 detik lagi. Oh, sudah ya. Ternyata ada yang modal, ada yang pemasaran. Oke. Mungkin rekan-rekan peserta yang di rumah atau yang masih menyalakan mikrofonnya boleh di-close dulu ya, mikrofonnya. Nah, biar tidak mengganggu yang lain. Oke, terima kasih. Baik, ada yang modal, ada yang produk, ada yang pemasaran. Oke, saya bahas yang tidak dibahas banyak dulu, yaitu produk. Kalau produk saya rasa masih bisa dikondisikan, bisa belajar, bisa juga cari partnership dengan rekan-rekan yang sudah punya produk dan sebagainya. Terus yang kedua adalah modal. Tadi kita sudah bahas belanja tanpa modal melalui online, dropship, dan sebagainya. Tapi saya pengen ini punya usaha offline, misalkan bikin franchise-nya teh dan sebagainya, itu kan butuh modal. Itu kan kalau produknya sudah ada, tapi modalnya susah. Terus bagaimana saya memenuhi modal itu? Nah, bisa dilakukan yang namanya sinergitas. Sinergitas itu adalah bagaimana sih kita bekerja sama, mungkin dengan teman-teman yang punya uang. Mau nggak, Mas, mau nggak? Ayo bikin franchise kopi. Tapi aku nggak ada duit, saya punya duit, punya, oke. Bagaimana kalau kita kerjasama? Nanti bagi 50-50. Nah, itu salah satu solusi modal. Usahakan modal itu kita dapatkan dalam posisi dingin, dalam artian ya syukur-syukur tidak utang. Tapi kalau harus utang ya tidak ada masalah. Tapi kalau memang itu berutang, tolong benar-benar difikirkan ya. Kalau bisa kita mandiri lah, mungkin kerja sama teman dan sebagainya. Itu modal. Terus kalau pemasaran bagaimana? Nah, pemasaran nanti kita akan bahas khusus di belakang ya. Jadi kalau modal, kemarin saya coba membuat pengalaman saya dulu, membuat analisa, bisa nggak kira-kira diterapkan orang lain? Ternyata bisa. Modal saya dulu itu hanya 100 sampai 200 ribu. Kira-kira rekan-rekan semuanya kalau 200 ribu, anggap aja lah minta kepada orang tuanya, dikasih nggak ya kira-kira? Paketannya aja paling 100 ribu ya. Nah, 200 ribu anggap aja lah modal 200 ribu. Berarti pasti mampu ya kalau modal 200 ribu. Oke lah, anggap aja mampu. Nah, dengan modal 200 ribu bisa mendapatkan uang banyak. Oh ya bisa, oke. Sekarang saya ke kedua, produk. Kira-kira bagaimana? Saya skip yang pemasaran dulu ya, karena kita bahas khusus. Modal anggap aja sudah selesai. Karena banyak solusi.
baik itu yang mungkin kerjasama dengan orang, mungkin hanya 200.000, pinjam teman atau pinjam orang tua. Saya dulu di SMK kelas 2 itu pertama kali pinjam orang tua saya itu 150.000 tahun 2001. Kemudian saya ke Jogja belanja, kemudian karena saya nggak bisa bikin souvenir, teman saya yang saya bikin, ayo kamu bikin souvenir aja. Kan kamu bisa, butuh modal 100.000, yang 50 buat PP untuk pulang. Akhirnya jadi 20 biji, maksudnya 20 item. Nah, dari 20 item itu harganya macam-macam. Ternyata kemudian sinergi yang kedua dibawa pameran ke Jakarta selama 5 hari. Alhamdulillah dengan modal 150.000 itu saya dapat uang 2 juta. Itu pun istilahnya tahun 2001 itu 2 juta udah banyak banget loh ya. Bisa buat beli ibarat smartphone sekarang itu senilai 7 juta mungkin ya. Nah, itu salah satu metodenya dengan modal sederhana bisa membuat produk atau hasil yang bagus. Oke, next ya. Next. Nah, tadi menjawab dari moderator ya, dari MC, apa sih bedanya UKM sama IKM? Nah, ini saya jelaskan. UKM itu ada 3 kategori. Yang pertama adalah produksi, perdagangan, yang kedua dan ketiga adalah jasa. Produksi itu adalah semua produk yang melalui proses produksi. Jadi kalau produk kita itu dari 0 ke jadi, 0 ke setengah, setengah ke jadi, itu ada proses produksinya namanya UKM produksi. Terus kemudian ada UKM perdagangan, jual beli, reseller, repackage, dropship, PKL, itu semuanya perdagangan. Kalau UKM jasa atau usaha kecil menengah atau sekarang namanya usaha mikro kecil menengah, itu ada tukang potong rambut, salon, syuting, video editing, barongsai, sewa batu dan sebagainya. Itu masuk ke UKM jasa. Oke, next. Bisa dibantu next. Nah, dari UKM produksi tadi dikategorikan yang namanya IKM. Jadi semuanya UKM yang berupa produksi, UKM yang ada proses produksinya namanya adalah industri. Baik itu industri olahan makanan, olahan minuman, terus agribisnis pertanian peternakan, kehutanan perikanan, kerajinan, inovatif, kreatif, pokoknya yang produksi itu namanya industri. Loh, saya kan baru memulai. Apakah saya ini UKM apa IKM? Nah, yang membedakan adalah dari modalnya. Kalau modalnya 50 juta maksimal, selain tanah dan bangunan, mungkin saya modalnya 10 juta, itu kategorinya adalah mikro. Kalau modalnya itu 50 plus 100 rupiah, sampai dengan 1,5 miliar, itu masuk kategori kecil. Nah, atau omset 300 juta, jadi modal maksimal 50 juta atau omset 300 juta per tahun, itu kategori mikro. Kalau modal 50 juta plus 100 rupiah, sampai 1,5 miliar, atau omsetnya 300 juta plus 1.000, atau plus 100 atau 300 ke atas, sampai dengan 5 miliar, itu kategorinya kecil. Maaf, 3 miliar. Itu kategorinya kecil. Nah, sekarang kita tanya rekan-rekan semuanya. Jenengan nanti mau memilih kategori usaha mikro atau usaha kecil atau usaha menengah tergantung modalnya masing-masing. Oke lah, anggap aja kita semua usaha mikro, modalnya nggak sampai 50 juta. Nah, Anda menentukan kategori produksi, perdagangan, atau jasa tergantung Anda sendiri mau menentukan yang mana. Oh, saya nggak punya produk, saya produknya franchise saja, itu masuk kategori perdagangan. Oh, saya pengennya potong rambut aja atau video editing, itu kategorinya jasa. Oh, saya punya sawah, saya pengen tanam padi, itu kategorinya produksi. Nah, kalau kategori produksi namanya adalah industri. Ya. Oke, next.
Oke, sambil nanti mungkin kalau ada pertanyaan boleh nanti di apa ini, kolom chat apa kolom Q&A. Kalau ada Q&A boleh ya, nanti biar dibantu moderator sama adminnya. Oke, berikutnya apa yang harus dikerjakan? Next. Nah, ini strategi kita memulai usaha ya. Tadi menjawab bagaimana sih kita melakukan usaha. Oke, next. Yang pertama, ya. Next lagi, ada beberapa gambar kalau nggak salah. Ya. Yang pertama, cari apa yang dibutuhkan pasar atau observasi potensi sekitar atau desa kita. Kita nggak usah jauh-jauh. Baik di desa tempat tinggal kita sendiri, atau mungkin di tempat sekolah kita, asrama kita, pondok kita. Kira-kira apa yang dimanfaatkan? Mungkin di sela-sela aktivitas kita mengaji, belajar mengajar, sekolah, mungkin habis setoran dan sebagainya, tiap Jumat kan libur. Kita nih keluar pondok. Keluar pondok jangan hanya untuk bersenang-senang, bolehlah refreshing ya. Tapi coba lihat sekitar pondok kita. Kira-kira ada apa ya, misalkan di sawah ini kok ada tanaman krokot. Wah, ini kayaknya buat krokot bagus ini ya. Nah, saya sendiri dengan pengalaman pribadi akhirnya membuat teh krokot. Krokot itu di sawah-sawah yang biasanya dibuat pakan sapi atau apa gitu ya. Itu kemudian saya buat produk menjadi teh krokot untuk penyakit ambeien, kolesterol, gula darah, asam urat, ternyata banyak manfaatnya. Nah, terus itu yang pertama. Yang kedua, kira-kira di pondok saya ini butuh apa ya? Oh, ternyata di pondok saya ini butuh misalkan cover untuk kitabnya misalkan. Bagaimana saya tak membuat belajar buat cover yang eksklusif. Ketika dipasang itu, kitabnya bisa menjadi bagus dan bisa terlindungi. Nah, itu salah satu bagian dari mencari pasar atau observasi potensi. Kira-kira ada apa sih di sekitar kita? Nah, kalau di ilustrasi gambar ini, mau minimarket, mau jualan kerajinan, atau mau jualan toko kelontong yang sembako, silakan. Oke, yang kedua, next. Nah, lihat bahan baku sekitar kita. Oh, saya sudah menentukan saya mau buat produk A. Kira-kira bahan baku di sekitar kita, syukur-syukur yang mempunyai ciri khas setempat atau desa kita, itu bisa kita angkat. Wah, saya mau bikin kerajinan kayu misalkan. Saya mau bikin kerajinan kayu. Kira-kira bahannya ada nggak di sekitar kita? Waduh, kok susah ya. Oke, kita cari yang lain. Bahan apa yang ada di situ? Oh, di sini ada bahan misalkan daun-daun bekas. Oh, daun bekas. Daun-daun rontok misalkan. Nah, ini ada salah satu contoh. Daun rontok dikumpulkan, ini ada bentuk macam-macam. Akhirnya apa? Beli kain selembar putih, kemudian itu ditempel-tempel di dalam tinta, kemudian ditempel-tempel terus dipres sama kain lagi menjadi batik eco-print. Ternyata bisa menjadi batik. Nah, jadi opsi pertama bisa disinergikan dengan opsi kedua. Atau kalau di opsi pertama kalau tidak ketemu, kita pilih yang opsi kedua, lihat bahan baku sekitar dulu misalkan. Atau bikin ciri khas apa. Wah, kayaknya di pondok ini banyak daunan yang rontok. Bikin aja batik eco-print. Oke. Kemudian kita ajari bikin batik eco-print, dijadikan seragam khusus sekolah atau seragam khusus pondok, kan bisa. Nah, itu menjadi ciri khas. Misalkan ciri khas pondok MQ dan sebagainya. Begitu. Mungkin next. Nah, terus yang ketiga, setelah bahan baku, terus kemudian bahan sekitarnya sudah ada, baru kita buat ciri khas produk tersebut, buat variasi produk yang unik. Unik itu macam-macam. Yang pertama, mempunyai ciri khas. Kira-kira produk yang kita mau bikin ini ciri khasnya apa sih?
sehingga orang tahu. Misalkan semakin di depan itu kira-kira apa ya? Mungkin bisa di Yamaha. Oh, Yamaha. One Heart. Kalau One Heart apa ini? Kalau One Heart apa? Honda. Honda, oke. Slogan. Itu menjadi ciri khas. Ciri khas itu macam-macam. Bisa slogan, bisa suara, bisa warna. Kalau saya bilang yang ada manis-manisnya, kira-kira tahu nggak ya apa itu ya? Daya mineral. Iya betul. Itulah yang namanya ciri khas. Ciri khas itu macam-macam. Boleh berupa logo, warna, dan sebagainya. Kalau ada orang tua, rambut putih, berkacamata, background-nya merah, kira-kira apa itu? Ada yang tahu kira-kira ya? Orang tua, rambut putih, janggut putih, wajahnya putih, pakai kacamata. KFC. Oh iya, KFC, betul, ini ada KFC. Itu salah satu dari ciri khas. Terus variasi produk apa lagi? Next. Next. Iya, tadi ciri khas. Yang berikutnya mempunyai nilai manfaat. Mungkin uniknya tidak di ciri khasnya, tapi manfaatnya. Misalkan kalau di ilustrasi gambar ini, yang pojok kiri atas itu ada tas dari kayu. Yang sebelah kiri, kanannya itu saya punya ya, tas dari kayu saya punya. Itu dari teman-teman pelaku usaha di Jombang juga. Terus kemudian di bawah, ini kebetulan juga pelaku usaha dari Jombang, yang pojok kanan tapi yang nomor 2 dari bawah, itu sepatu bayi, sepatu rajut bayi. Terus bawahnya juga tas rajut. Nah, ini mempunyai nilai manfaat, jadi saya membuat barang itu memang dimanfaatkan. Misalkan buat untuk bayi tadi, oh ini tas rajut kan murah, ketika sudah jadi produk, itu satu sepatu harganya 50.000 sampai 80.000. Padahal talinya berapa ya, cuma 20.000. Oke, yang kelima. Yang pertama tadi unik yang mempunyai ciri khas, yang kedua unik yang mempunyai nilai manfaat, yang ketiga adalah unik, ini contoh nilai manfaat lagi. Nah, ini contoh nilai manfaat ya, mungkin piring dari rotan. Oke, next. Next lagi. Nah, yang kelima. Wah, ini sudah punya ciri khas, tapi tidak ada manfaatnya. Oh, ada manfaatnya sebagai nilai hiasan atau lifestyle saja. Misalkan, jenengan punya mainan seperti ayam dari kulit telur itu, masuk kira-kira terus dibuat mainan, kan tidak mungkin. Dibuat hiasan. Atau lifestyle, pakai cincinnya dari batik, dipakai cincinnya keren. Sandalnya, wah dari batik, ini pasti mahal, batiknya batik tulis misalkan. Atau hanya sekedar hobi, dikumpulin aja, kemudian terus dipajang, seperti itu. Itu yang mempunyai nilai hiasan. Jadi ciri khas, mempunyai manfaat, kemudian hiasan, lifestyle, atau sekedar hobi. Wah ini kayaknya di pondok ini butuh, kalau zaman saya mondok dulu, mungkin pernah tahu istilah pencerek nggak ya? Pernah dengar pencerek nggak? Mungkin rekan-rekan pondok di sini. Pencerek. Tinta. Enggak ya, pencerek ya. Pencerek itu tintanya terpisah, kita punya pena yang ada ujungnya besi itu, kita celupkan ke tinta terus untuk nulis ini, apa di kitab kuning kita. Pentutul. Gitu. Pentutul ya, pentutul. Kalau saya dulu namanya pencerek. Ya. Wah itu sewenang banget kalau bisa beli pencerek itu. Wah itu kan atasnya ada ukirannya, ada yang ukiran, ada yang polos. Wih itu macam-macam. Jadi waktu ngaji dulu, wah ini pencereknya kok api. Terus ada yang cari yang lincip dan sebagainya, itu macam-macam ya. Nah itu salah satu dari lifestyle, tapi tetap ada manfaatnya. Oke, next. Nah, langkah yang berikutnya adalah langsung promosi. Jadi strategi memulai usaha itu, pertama, cari di sekitar kita apa potensinya, bahan bakunya apa. Setelah ketemu, baik itu makanan atau produk apapun, harus tahu ciri khasnya apa.
manfaatnya apa? Misalkan orang beli pisang kocok atau pisang coklat. Bentar tadi. Wah, ini manfaatnya apa? Oh, ketika Anda makan pisang coklat, Anda akan merasa refresh karena coklat itu mempunyai sifat yang merefreshkan pikiran. Terus kemudian mempunyai nilai hobi atau hanya sekedar lifestyle saja. Baru setelah itu terpenuhi, langsung promosi saja. Nah, jangan terus produknya disimpan terus tidak dipromosikan ya, tidak dijual, ya tetap nggak laku, tetap dipromosikan. Nah, bagaimana mempromosikan? Next. Nah, stop dulu. Iya. Cara mempromosikan yaitu melalui aspek standarisasi produk. Sebelum saya masuk ke aspek standarisasi produk, mungkin ada pertanyaan dulu. Ada pertanyaan dari rekan-rekan? Atau nanti sekaligus, bagaimana moderator? Iya, nanti kira-kira lebih enaknya sekaligus di akhir setelah presentasi selesai saja Bapak, pemaparan materi selesai begitu ya. Oke, siap. Iya. Agak lama dikit, tidak apa-apa ya, mungkin 15 menit Ada lagi. apa? Ini soalnya Oke, memang sengaja semua di-mute agar kondisinya agar kondusif ini forumnya. Oke, siap, Gitu, siap. siap. Mungkin 15 menit lagi selesai. Pengen saya sih agak lama ya, mudah-mudahan nggak bosan. Oke, strategi cara promosinya bagaimana? Masuk ke sesi yang kedua ini, yaitu aspek standarisasi produk. Apa saja? Silakan bisa di next. Yang pertama adalah merek. Yang kedua, berikutnya, label, terus packaging, brand atau branding, legalitas usaha, izin edar, dan yang terakhir, sistem promosi. Oke, stop dulu. Nah, merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016, ini ada banyak macam. Sebetulnya tadi di next ini ada, kita bahas sedikit tentang merek, saya bahas saja sebentar. Yang kira-kira ringkasnya nanti ketika memang rekan-rekan semua atau teman-teman semuanya, kalau ingin nanti memang melanjutkan ke tahap berproduksi, saya akan jelaskan lebih detail bagaimana sih menyusun merek itu. Merek itu intinya adalah harus satu suku kata, tidak boleh memakai istilah umum atau bahasa umum, harus mempunyai nilai pembeda. Misalkan tak jenengno Emeroni, Emeron kan wis ono tambah i, nah itu tidak boleh. Jadi harus benar-benar berbeda. Itu merek satu suku kata tidak boleh menggunakan bahasa atau istilah umum, tidak boleh harus mempunyai nilai pembeda. Jadi intinya berbeda. Ya, seperti NIK, NIK itu kan masing-masing berbeda, tidak boleh sama. Terus berikutnya label. Label sesuai PP 69 tahun 99, boleh saya di-next aja? Nanti legalitas sama ijazah saya skip dulu. Nah, label itu mempunyai peranan penting dalam desain sebuah bisnis. Misalkan, ketika UKM kita mempunyai konsepnya apa? Saya mau konsepnya adalah mengangkat produk lokal. Nah, di produk lokal itu ada beberapa hal yang harus diaplikasikan jadi satu. Misalkan di situ sudah saya kasih ilustrasi, konsep desain promosi, konsep desain produk, konsep desain offline-nya, offline itu kalau di toko-toko ya, konsep desain outlet-nya kalau kita punya toko sendiri, konsep desain sarana pendukung layanan, konsep desain kemasan, dan konsep desain merek. Merek tadi sedikit sudah kita singgung, nanti detailnya ketika benar-benar rekan-rekan nanti, karena membahas merek sama desain kemasan ini sebetulnya panjang ya, karena nanti ada trik-triknya, bagaimana sih membuat desain atau membuat konsep yang menarik itu seperti apa, nanti mungkin di sesi selanjutnya saja. Itu nanti setelah kita mengkonsepkan semua ini, sebetulnya di masing-masing konsep ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 konsep ini, sebetulnya ada penjelasannya masing-masing. Dan setiap materi itu kurang lebih 1 sampai 2 jam.
Jadi bayangkan ini, kalau kita ringkas itu mungkin bisa jadi 7 hari gitu ya. Nah, tidak apa-apa, tapi sebetulnya bisa kita ringkas secara cepat nanti waktu di materi selanjutnya. Tapi intinya di konsep 6 itu, ini dari berbagai teori saya jadikan satu, menjadi seperti ini. Sehingga timbullah yang namanya digital ekonomi yang berkualitas dan standar. Standarnya dari mana? Seperti Undang-Undang Label tadi, PP 69 tahun 99, atau Undang-Undang Merek nomor 20 tahun 2006 tadi, 2016 ya. Next. Nah, ini merek. Merek itu ada 2, ini nggak akan saya bahas dulu. Anggap aja merek itu adalah nama kita sendiri. Kalau kita mau bikin produk, kasih aja merek produknya apa. Seperti Emerald, Sunsil, dan sebagainya, Le Mineral, yang penting unik dan berbeda. Nah, nanti tapi merek ini jangan dibuat suatu hambatan. Nanti akan saya jelaskan ketika nanti benar-benar mau concern mengurus merek, bagaimana biar dilindungi haki dan sebagainya. Intinya merek ada 2, merek dagang dan merek jasa. Kalau merek dagang itu berupa produk, misalkan saya punya produk keripik singkong, saya kasih merek Coins atau Banaza, keripik pisang Banaza, mereknya Banaza, itu merek dagang. Dan ada merek jasa itu kalau merek usaha kita, misalkan saya mau mendaftarkan Madrasatul Quran, lah saya singkat MQ, itu mau saya daftarkan, itu menjadi merek jasa. Karena itu berhubungan dengan standarisasi pembelajaran di dalam sebuah institusi. Nah, itu merek jasa. Lah kita nanti kalau produk berarti kita masuk ke merek dagang. Next. Nah, syarat label. Nah, ini sesuai PP 69 tahun 99. Syarat label, saya naik aja, naik lagi. Next lagi. Next lagi. Nah, syarat label yang harus ada adalah back dulu. Nah, ini wajib ada di dalam semua produk makanan dan minuman atau olahan makanan dan minuman, wajib ada. Kecuali produk kerajinan. Kalau produk kerajinan itu sedikit berbeda. Kalau merek harus tetap ada. Ini saya buat global aja. Merek harus ada. Keterangan produk, misalkan mereknya adalah Sunsil. Keterangannya apa? Sampo, rasa melon misalkan. Informasi beratnya sekian liter, mililiter. Produsennya diproduksi oleh Unilever. Komposisinya misalkan air, terus esen dan sebagainya. Legalitasnya apa? Izin edar. Nah, karena ini berupa produk yang dipakai, dikonsumsi, dan dipergunakan untuk manusia, maka harus punya izin legalitas atau izin edar. Kalau daging ya harus BPOM, kalau keripik ya PIRT, misalkan kalau sabun-sabun kecantikan ya harus BPOM. Kalau kerajinan nggak perlu izin edar. Kecuali kerajinan yang berupa sabun cuci piring, sampo. Nah itu harus ada izin dari lingkungan juga. Terus informasi kadaluarsa juga, kecuali kerajinan bikin mebel ya, mebel kan nggak ada kadaluarsanya. Kode produksi ini khususnya untuk makanan dan minuman. Kenapa? Apabila ada makanan, bahkan kerajinan pun juga ada kode produksinya. Misalkan, oh ternyata yang makanan merek A ini tengik semuanya, masa baru 2 hari sudah tengik. Tidak perlu semuanya ditarik, lihat aja kode produksi apa. A151, ya udah itu aja yang ditarik. Misalkan kayak mobil Honda Jazz tahun 2001, kodenya nanti ada A21 misalkan. Nah, semua Honda Brio yang tahun 2001 ditarik, nanti akan dipasang sistem keamanan baru. Nah, itu gunanya kode produksi. Jadi kode produksi itu bebas ya, penomornya terserah kita, nggak ada standar. Next.
Nah, ini tujuan pengemasan. Selain perlindungan dan pengawetan, penahan isi baik kerajinan maupun makanan. Jadi kemasan itu istilahnya kita ngirim handphone katakanlah. Kalau kita nggak dikemas, nggak ditahan isinya biar nggak tergoncangan, pasti nanti akan rusak. Terus sebagai distribusi, dan yang paling penting adalah komunikasi serta promosi. Kenapa kok ada komunikasi dan promosi? Misalkan begini, jenengan pergi ke minimarket, terus kemudian pilih salah satu produk yang ada di situ. Ketika jenengan tidak pernah melihat produk itu, pasti akan tanya, iki produk apa sih? Nah, ketika kita tanya, disitulah peran komunikasi dari pemilik produk. Oh ini loh, misalkan contoh di pojok kiri atas ada, oh ini loh, teh herbal luntas, mereknya Daria. Nah, itu ada teh herbal luntas, mereknya Daria. Ini ada komunikasi. Yang satunya dari label, yang satunya dari membaca. Terus yang di bawah lagi, pojok kanan bawah ada biuku apa ini ya? Oh ternyata ada keterangannya, keripik pisang salju. Nah, orang pasti penasaran, oh sih pisang salju. Akhirnya beli terus dimakan. Ini rasanya enak, makan terus nyes gitu. Kalau penasaran nanti bisa pesan di admin ya. Wah, sekalian promosi berarti. Nah, apa yang saya ucapkan tadi adalah yang paling penting promosi. Jenengan melihat produk, nyun sewu mungkin di pasar atau di mana, produknya plastikan kabeh jejer-jejer. Kira-kira mau beli enggak ya? Terus produknya kulu-kulu gitu ya, wis gak karu-karuan, tempatnya kotor. Terus lebih enak mana ketika jenengan masuk ke Indomaret, Alfamart? Ditata bagus, rapi. Nah, ketika kira-kira lebih nyaman di mana? Di pasar apa di Indomaret? Indomaret. Iya, kenapa? Sudah AC dingin, bersih, terus layanannya kita bisa pilih-pilih sendiri. Nah, kalau kita coba di pasar ya, pasar murah. Nah, Mas beli apa Mas? Lihat-lihat. Mas beli apa Mas? Lihat-lihat. Nah, seperti itu ya. Sebentar. Oke. Trik hidup ya. Nah, sebentar saya ini ada sedikit gangguan. Oke. Itu bahasa promosinya ya. Next. Nah, ini fungsinya peningkatan nilai tambah. Ini nggak akan saya bahas detail, karena ini adalah teknis ya. Jadi desain produk, desain kemasan, foto sama display itu menentukan usaha atau produk IKM kita ini berkualitas apa tidak. Dengan dilengkapi dengan legalitas izin edar. Nah, untuk masalah legalitas izin edar saya simpan dulu, kita bahas untuk selanjutnya. Next. Nah, ini contoh-contoh. Ini contoh sebelum dan sesudah. Pia Ireng Surabaya ini kayaknya sudah bagus, tapi lebih dibentuk, lebih tematik lagi. Seperti ini. Kira-kira lebih menarik mana? Kiri apa kanan ini? Nah, terus yang di bawah, produk tanpa kemasan. Ini pakai pakaian biasa lah. Ini mungkin kalau kita lihat, paling ya segitulah. Tapi ketika kita sudah kemas, diberi tas yang bagus, dikasih merek Zalifa, kira-kira orang tertarik enggak? Wah, pasti kan tertarik ya. Terus, next. Nah, ini contoh produk variasi. Ya, variasi produk. Yang atas sendiri itu adalah emping jagung pedas, pojok kiri bawah kitong itu adalah keripik bunga pisang, atau orang Jawa bilang keripik ontong. Sebelahnya adalah keripik pare, sebelahnya lagi keripik pepaya, sebelahnya lagi ada emping jagung original. Wah, ternyata Jombang punya produk seperti ini ya. Ini mungkin nggak tahu, ini dikira pakai alat yang unik-unik ini. Atau alat yang enggak. Atau alat yang enggak, maksudnya alat yang canggih. Enggak. Ini percaya enggak percaya, semua produk ini dikerjakan menggunakan wajan sama sutil.
Nah, terus klipnya pakai apa? Klipnya pakai setrika. Saya yakin di pondok ini punya setrika. Jadi tinggal disetrika aja sudah bagus seperti itu. Oke, next. Nah, ini variasi produk juga. Ini yang saya ingin contohkan adalah banaza, yang warna hijau itu adalah keripik pisang rasa jeruk, rasa melon. Ada banaza yang pojok kanan atas itu adalah rasa stroberi. Banaza yang row kedua paling kiri itu adalah rasa jambu. Yang paling pojok, yang kanan sendiri yang row kedua itu adalah rasa jeruk. Ini variasi produk. Satu keripik pisang aja bisa dibuat macam-macam seperti itu. Oke ya. Next. Nah, ini contoh produk yang unik berupa kerajinan. Triplek dibuat jadi jam. Sebelah kanan telur lele jadi keripik. Sebelah kiri ada abon. Pojok kanan bawah ada sambal lele. Pojok kiri bawah juga ada abon. Nah, satu produk aja buat macam-macam. Next. Nah, ini juga unik. Kaleng bekas minuman bisa jadi Vespa, pesawat terbang, bahkan kayu. Ya, kalau kayu ini mempunyai nilai manfaat ya. Ada telenan, ada spatula, dan sebagainya. Kalau yang Vespa ini mempunyai nilai hobi atau lifestyle. Oke, next. Nah, ini salah satu syarat produk kita harus menarik, baik makanan, minuman, maupun kerajinan. Khususnya kerajinan ya, kalau nggak menarik ya mesti nggak laku. Next. Nah, strategi pengembangan promosi saya naik aja. Ini nanti untuk sesi yang kedua. Next. Jadi untuk pertemuan berikutnya, mungkin kalau rekan-rekan antusias ya, nanti boleh polling dengan pihak penyelenggara, mau nggak diadakan materi dengan sesi yang kedua, yaitu strategi promosi yang pertama. Ini saya anggap pertama, karena apa? Di sini ada penjualan langsung, promosi penjualan, sponsorship, publisitas, event experience, interaktif marketing, dan online marketing. Ini kita bahas dalam satu sesi. Ya, butuh waktu 1 jam lah, nggak masalah. Kalau khusus online marketing, next, itu di sesi berikutnya untuk strategi promosi kedua, yaitu di online marketing. Ada konten marketing itu apa, email marketing itu apa, sosmed marketing itu apa, marketplace dan market share itu apa, ads atau iklan itu apa, SEO itu apa, influencer itu apa. Di sini nanti kita bahas satu persatu. Bahkan nanti ada tips bagaimana sih berpromosi online baik di sosmed, di marketplace, market share, di konten marketing itu dengan menarik itu seperti apa sih? Ada beberapa tips di situ, ada 4 item ya. Nanti kita bahas detailnya di strategi promosi daring. Next. Nah, ini contoh-contoh promosi offline ya. Selain forum IKM dan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu bersinergi dengan beberapa galeri. Misalkan, next. Ini beberapa contoh kerjasama kita ya untuk sinergi pemasarannya. Nah, yang pertama di IKM Jombang ada IKM 1 Jombang di Parimono, ada IKM 2 Jombang di Mojagung. Kalau di Mojagung ini nanti ada ada rehab-rehab, masih ada rehab sedikit, nanti mungkin mau di launching kalau mungkin sudah mulai new normal ya. Jadi di Mojagung ada, yang baru nanti yang sudah buka ini IKM di Ngoro sama IKM di Jogoroto. Oke, next. Nah, ini OneMart. OneMart ada di OneMart Center Abdurrahman Saleh dan satunya lagi di SMKN 1 Jombang. Nah, mungkin harapan kami di MQ ini punya minimarket sendiri. Kira-kira produk tadi kalau yang bagus-bagus tadi, contoh tadi, ditaruh di minimarket ini bisa pantas nggak? Nah, seperti itu.
kira-kira. Mungkin nanti di MQ bisa punya minimarket sendiri, bisa nanti produk-produknya bisa dipajang di situ. Oke, next. Nah, ini contoh yang agromat dari Jombang Balai Tani, tapi ini kayaknya agromat sudah berubah fungsi ya, sudah berubah fungsi disewakan ini. Ini kemarin tahun 2019 terakhir kemarin. Terus next. Nah, ini yang kerjasama dengan Hotel Surabaya Haris Pop, Hotel Surabaya di Gubeng. Nah, itu produk-produknya di galeri-galeri. Kalau produk panjenengan semuanya nanti bagus, kemasannya oke, menarik dan sebagainya, bisa masuk di semua galeri situ. Next. Nah, ini yang online-nya. Online-nya itu di Klik Market Surabaya. Kita kerjasama dengan vendor marketplace market share di Surabaya, tapi ini bersifat nasional, ini persis sama Lazada atau Blibli, karena tidak semua produk itu masuk di situ. Kita harus verifikasi produknya, kita store produknya, produk itu layak apa tidaknya,